Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Para hadirin hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang anaknya hafal 30 juz? Angkat tangan. Tidak ada. Baik. Kita turunkan grade-nya. Siapa yang anaknya hafal 20 juz? Hah? 20 juz. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang lain? Siapa yang anaknya hafal 10 juz? 1, 2, baik. Siapa yang anaknya hafal 5 juz? Oh, banyak, Masya Allah. Baik. Kita tanya dulu yang anaknya hafal 20 juz. Berapa usia anak antum? 15. Sekolahnya di mana? Al-Irsyad. Kemarin ketika liburan, dibangunin sholat susah nggak? Enggak. Disuruh nggak mainan HP susah nggak? Asli. Yang hafalan 10 juz mana tadi? Angkat tangan. Disuruh sholat susah nggak? Hah? Nggak. Dibangunin subuh sekali langsung bangun itu. Iya tapi tidur lagi gitu. Yang 5 juz. Angkat tangan yang 5 juz. Ya. Susah nggak dibangunin sholat? Subuh. Kalau gadget susah nggak anak-anak dibatasi? Anak tanya, yang 5 juz ini setiap hari anak megang gadget berapa menit? Oh, salah pertanyaannya. Anak megang gadget berapa jam? Anak nggak butuh jawaban dengan tertawa. Anak butuh jawaban berapa jam? Berapa jam? 1 jam. Benar. 1 jam. 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam sore gitu. Apa 1 jam benar-benar 24 jam cuma 1 jam? Masya Allah, tabarakallah. Banyak di antara kita punya anak hafal Quran sekian juz, 10 juz, 20 juz, dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Anak ingat sekali dulu ketika anak masih SD, jadi sekitar tahun 80-an. Ya, sekitar tahun 80-an. Anak ingat sekali saat itu, kalau kita dengar ada anak hafal Quran, itulah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Dan sangat langka anak itu hafal Al-Quran. Bahkan anak sendiri tamat dari pondok 6 tahun. Ya. Anak tamat dari pondok 6 tahun SMP SMA. Ketika tamat, tahu nggak berapa juz hafalan anak? Tahu nggak? 1 juz. Juz apa? Juz amma. 6 tahun mondok. Jadi zaman itu menghafal Quran itu masih apa? Masih langka, masih bahkan mungkin masih aneh. Ngapain Quran dihafal? Wong sudah ada mushaf, ngapain hafal Quran? Itu sekitar tahun 80, tahun 90. Tapi di atas tahun 2000, Masya Allah, tabarakallah. Lonjakan kesadaran tentang pentingnya menghafal Quran itu naik drastis. Sekarang sudah tidak aneh. Pertanyaannya sudah, kalau ketemu anak-anak kecil yang sekolah di SDIT, ya, yang sekolah di madrasah atau di PKBM, pokoknya sekolah-sekolah kita lah
Itu pertanyaannya bukan sudah sampai surat apa, tapi pertanyaannya sudah berapa juz. Ya. Jadi anak kecil hafal 3 juz, 5 juz itu sudah biasa. Apakah kita sudah sampai level ideal atau belum? Sudah atau belum? Hah? Belum. Buktinya belum apa? Tadi buktinya. Buktinya kita belum sampai level ideal adalah ketika kita menyaksikan anak-anak kita hafal Al-Quran, tapi perilakunya belum Qur'ani. Belum Qur'ani itu maksudnya belum sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang paling mudah, sholat. Contoh yang paling mudah, sholat. Sholat 5 waktu itu kan rukun Islam yang kedua. Setelah apa? Setelah syahadat. Sholat 5 waktu itu adalah sebuah ibadah yang paling pokok di dalam agama kita. Masa dibangunin sholat aja susah, padahal dia sudah hafal sekian juz Al-Quran. Masa dilepaskan dari gadget, minta ampun susahnya, marah-marah, bahkan mengatakan ini kesempatan, kapan lagi. Di pondok kan sudah tidak boleh main gadget, masa di rumah dibatasi lagi. Padahal kalau kita lihat anak ini punya hafalan Al-Quran. Berarti antara hafalan Al-Qurannya dengan perilakunya itu belum sesuai. Belum matching. Dan ini adalah PR besar buat kita semuanya. Ada apa? Seharusnya kan kalau orang sudah hafal Al-Quran, perilakunya mencerminkan apa yang dia hafal. Ibadahnya mencerminkan apa yang dia hafal. Akidahnya, tutur katanya, cara bersikapnya mencerminkan apa yang dia hafal. Kenapa ada anak-anak yang hafal Al-Quran? Bukan hanya anak-anak saja, termasuk juga kita yang tua-tua ini. Tadi yang Masya Allah antum berapa juz ya? Anak antum ya? Antum berapa juz? Siapa yang sudah hafal di antara yang hadir ini 5 juz? Angkat tangan. Apa takut riak? Tidak angkat tangan ada 2 kemungkinan kan. Kemungkinan takut riak. Sebenarnya sudah hafal 30 juz. Cuman takut riak. Atau memang belum. Yang mana nih? Alhamdulillah jujur berarti. Banyak di antara kita ya, punya hafalan Al-Quran. Sudah ngaji lama. Bacaannya sudah bagus. Makhrajnya sudah bagus. Tapi perilakunya tidak mencerminkan hafalan Al-Quran. Tidak mencerminkan ayat-ayat yang selama ini dia baca. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Bahwa Al-Quran yang kita hafal hari ini, itu sama dengan Al-Quran yang dihafal oleh Abu Bakar As-Siddiq di zaman Nabi SAW. Al-Quran yang kita hafal hari ini sama dengan Al-Quran yang dihafal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama. Tapi kenapa para sahabat yang mereka mungkin hafalannya tidak sebanyak anak-anak kita, tapi perilaku mereka sangat Qur'ani? Kenapa itu bisa terjadi? Sedangkan kita hafalannya lebih banyak dari mereka, akan tetapi perilaku kita belum sesuai dengan Al-Quran. Ada apa? Maka tema kita hari ini apa? Apa tema kita? Tahapan mengajarkan Al-Quran sejak dini.
Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, itu ada tahapannya. Dan tentunya ketika Nabi SAW mengajarkan tahapan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran melalui tahapan-tahapan itu, Nabi SAW dibimbing oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW itu kalau salah, kalau nggak benar, keliru, siapa yang negur? Siapa yang negur? Allah. Contohnya surat apa? Abasa. Satu surat penuh untuk menegur kekeliruan yang dilakukan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kalau Nabi SAW melakukan sesuatu dan tidak ada teguran dari Allah, berarti itu benar. Termasuk tahapan ini. Nabi SAW ketika membimbing para sahabatnya belajar Al-Quran melalui tahapan. Nah, tahapan ini dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dan beliau tidak ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti tahapan itu benar apa salah? Benar. Kalau salah sudah ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa tahapan itu, Ustaz? Tahapan itu dituturkan oleh Jundub Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa kata beliau? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Dahulu ketika kami masih anak-anak, fityanun hazawirah, ketika kami masih anak-anak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, berarti mereka itu di bawah bimbingan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sedang membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik siapa? Para sahabatnya yang masih anak-anak. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam iman sebelum belajar Al-Quran. Belajar apa dulu? Iman sebelum belajar Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan jabarkan maksudnya belajar iman apa, maksudnya belajar Al-Quran apa. Nanti kita akan lihat ya di dalam riwayat berikutnya. Jadi tahapan yang dipraktekkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, belajar apa dulu? Iman dulu, baru belajar Al-Quran. Belajar apa dulu? Iman, baru Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Setelah kami belajar iman, baru kami belajar Al-Quran. Dan ketika kami belajar Al-Quran itu, iman kami semakin kuat. Belajar iman, ya baru belajar apa? Al-Quran. Begitu belajar Al-Quran, imannya tambah kuat. Apa yang dimaksud dengan belajar iman? Apa yang dimaksud dengan belajar Al-Quran? Kita akan lihat apa yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Di sini disebutkan, laqad ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal imana qabla al-Qur'an. Kata beliau, kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Sama ya, seperti apa yang dituturkan oleh Jundub tadi. Ibnu Umar juga sama, menuturkan hal yang sama. Berarti apa yang dituturkan oleh dua orang sahabat ini mewakili apa yang dirasakan oleh para sahabat. Dan antum perlu tahu, Ibnu Umar ini sahabat senior atau sahabat junior, tua atau muda? Ibnu Umar. Dari itu aja udah bisa nebak. Muda atau tua?
Ibnu Umar. Anake Umar. Muda atau tua? Muda. Ini beliau lagi menceritakan pengalaman yang beliau alami. Ibnu artinya apa? Anaknya Umar. Berarti Ibnu Abbas anaknya Abbas. Ibnu Mas'ud anaknya Mas'ud. Ibnu Joko anaknya Joko. Ada yang namanya Joko di sini? Tidak ada. Kalau Jundub juga sama, sahabat sama, kecil juga, maksudnya muda. Ya. Jadi jangan diasosiasikan negatif ketika kita bicara senior sama junior ya. Itu tidak berasosiasi negatif ya. Ini sedang berbicara tentang umur. Ya. Laqad ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'tal imana qabla al-Qur'an. Jadi Ibnu Umar ini sedang menceritakan masa yang beliau alami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kata beliau kami mengalami masa di mana kami belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an. Itu adalah masanya para sahabat Nabi SAW. Kemudian kata beliau wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fanata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yaqifa 'indahu minha. Dan ketika diturunkan surat-surat Al-Quran kepada Nabi SAW, kami mempelajari hukum halal dan haram yang terkandung di dalamnya. Perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan yang ada di dalamnya. Inilah yang dimaksud dengan iman. Perintah, larangan, halal, haram, aturan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Kami belajar iman sebelum apa? Al-Quran. Berarti iman yang dimaksud di situ adalah hukum halal haram, terus perintah dan apa? Larangan, terus aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kalau kita ringkas, berarti iman yang dimaksud di situ adalah nilai-nilai Al-Quran. Biar gampang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan belajar iman sebelum belajar Al-Quran, iman di situ apa tadi? Nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran itu contohnya adalah perintah, larangan. Terus apa lagi? Hukum halal, hukum haram. Apa lagi? Aturan-aturan. Itulah nilai yang ada dalam Al-Quran. Jadi para sahabat Nabi SAW itu diajari oleh Nabi SAW nilai-nilai yang dikandung di dalam Al-Quran sebelum diajari Al-Quran. Nah, Al-Quran itu maksudnya apa? Mari kita lanjutkan. Kama ta'allamuna antumul yawmal Qur'an. Seperti kalian hari ini belajar Al-Quran. Kita lanjutkan. Ini adalah masa ketika Nabi SAW masih hidup. Berarti mereka belajar apa dulu? Lihat yang kuning. Belajar apa dulu? Iman dulu sebelum Al-Quran. Baik. Hari ini kata beliau. Hari ini. Summa laqad ra'aitul yawm. Adapun hari ini. Rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'ana qabla al-iman. Tapi hari ini. Kalian belajar apa dulu? Al-Quran dulu sebelum iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi. Dia bisa membaca. Lancar. Tajwidnya benar. Makhrajnya benar. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ma yadri ma amiruhu wa la zajiruhu wa la ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu. Tapi dia tidak ngerti. Yang dia baca itu perintahnya mana, larangannya mana, aturan yang harus dipatuhi mana. Tidak tahu sama sekali. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Az-Zahabi. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kalau iman yang dimaksud dalam perkataan Ibnu Umar dan Jundub tadi adalah nilai-nilai Al-Quran, berarti Al-Quran yang dimaksud di situ apa?
dapat hadiah yang bisa jawab. Hadiahnya apa ya? Tisu. Adanya ini. Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau yang dimaksud dari perkataannya Jundub dan Ibnu Umar, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Iman yang dimaksud adalah nilai-nilai Al-Quran. Berarti Al-Quran di dalam perkataan itu yang dimaksud apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Masya Allah. Barakallah. Hadiahnya. Mana panitianya? Mana panitia? Ini ya panitia. Pokoknya kasih hadiah antum. Tanggung jawab. Harus dapat. Anda bawa apa ya? Ya. Siapa namanya? Hanif. Ya. Tulis. Nanti kalau nggak dapat laporan. Ya. Anda masih ada di sini. Apa tadi? Maksudnya? Cara baca Quran. Cara baca Quran. Dan menghafalkannya. Berarti para sahabat itu mempelajari nilai dulu sebelum mempelajari cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran yang biasanya kita praktekkan apa dulu? Iqra. Sebelum Iqra apa? Makharaj. Makharijul huruf. Ya. Mana huruf yang ada di halq, mana yang di aqsal halq, mana yang di pangkal halq, mana yang di atas halq. Ya, itu kan detail banget makhraj. Sebelum para sahabat belajar makharijul huruf, sebelum para sahabat belajar tentang tajwid, sebelum belajar tentang Iqra belum ada nih. Buku Iqra belum ada tadi. Ya kan baru sekarang. Sebelum mereka belajar cara membaca Al-Quran benar, mereka belajar nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Apakah itu sudah ada di pondok-pondok kita? Jawabannya mungkin sudah ada, tapi belum maksimal. Itulah PR kita. Ustaz, nilai-nilai itu maksudnya apa? Mari kita lihat. Tahapan mengajarkan Al-Quran. Tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama apa dulu? Nilai-nilainya dulu. Yang kedua apa? Cara membacanya. Ustaz, kalau bareng-bareng bisa nggak? Nggak apa-apa. Cuman yang jadi prioritas dulu apa? Nilai-nilainya dulu. Ya, jadi no problem. Kita bersamakan bareng-bareng. Nilainya kita ajarkan. Terus apa tadi? Cara membacanya juga kita ajarkan. Ya, tidak masalah. Tapi yang dijadikan porsi terbesarnya itu adalah nilainya. Ya. Baik. Dah ya. Ayo kita pindah sekarang. Nilai-nilai Al-Quran itu apa? Ya. Secara garis besar, nilai-nilai Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah akhlak. Yang ketiga adalah ibadah. Nah, ya. Gampang kan ya? Mengingatnya gampang. Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua? Akhlak. Yang ketiga? Ibadah. Jadi para sahabat Nabi SAW, kalau kita perhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada anak-anak kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat kecil yang lainnya, nilai-nilai yang ditanamkan nomor 1 adalah akidah. Masih ingat enggak? Siapa yang dibonceng sama Nabi SAW naik tunggangan beliau? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa pesannya? Ya ghulam. Ya ghulam. Apa artinya ya ghulam? Nak. Kok nak? Ya. Kalau orang Jawa apa? Le. Kalau perempuan? Do. Ya ghulam. Nak. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Itulah nilai Al-Quran yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Dan itu yang seharusnya kita tanamkan dalam jiwa anak-anak kita. Pernah nggak anak antum ngambek minta mainan? Sering. Apa antum bilang? Sabar, belum gajian gitu ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Yang ketiga anak ngambek itu kita katakan, nak minta sama Allah. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti minoritas atau mayoritas? Minoritas. Ketika anak kita ngambek pengen makanan, sesuatu. Pengen es krim yang lagi viral itu. Ya, yang buka di mana-mana itu. Ya. Kan gak boleh sebut merek kan. Siapa di antara kita nak minta sama Allah? Itu kan nilai. Itu nilai akidah. Yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itulah kandungan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ayatnya itu. Ya. Nilainya adalah mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai-nilai akidah yang ada dalam Al-Quran itu ada yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla, ya, keimanan kita kepada Allah. Ada yang terkait dengan sisanya rukun iman. Apa itu berarti? Antuk minabillahi. Terus apa? Wa malaikatihi. Apa berarti para malaikat? Wa kutubihi. Kitab-kitab. Wa rusulihi. Para rasul. Terus wal yaumil akhiri, hari akhirat. Wal qadari khairihi wa syarrihi. Nilai-nilai rukun iman ini kita tanamkan kepada anak kita. Contoh misalnya hari akhir, surga neraka. Ya. Contoh misalnya anak kita, kenapa? Abi, kenapa kita kok disuruh sholat? Kan kita pengen surga, nak. Kita pengen surga. Kita pengen surga itu nilai akidah. Akidah kepercayaan tentang adanya hari kiamat. Umi, kenapa kita nggak boleh bully teman kita? Kita katakan, nak, biar kita nggak masuk neraka. Neraka itu adalah nilai akidah yang ada dalam Al-Quran. Kepercayaan kita tentang adanya hari kiamat. Maka wajar, kata Aisyah, ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dalam Sahih Bukhari, Inna awwala ma nazala minal Qur'ani suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nar. Ayat yang pertama kali turun, surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah surat-surat dan ayat-ayat yang isinya tentang surga dan neraka. Itu yang mesti kita tanamkan dalam anak-anak kita. Yang kita tanamkan dalam diri kita. Sering-sering kita ingatkan anak-anak kita dengan surga, dengan neraka. Sehingga nanti suatu saat, ketika anak kita melihat sesuatu yang gak baik, ya, di jalan misalnya, aku gak mau kayak itu, nanti takut masuk neraka. Coba anak umur 6 tahun ngomong kayak gitu, ujuk-ujuk ngomong kayak gitu, atau hasil dari penanaman nilai? Ujuk-ujuk atau hasil penanaman? Hasil penanaman nilai. Kalimat itu akan keluar. Dia baca misalnya kisah para sahabat Nabi SAW, kisah Abdurrahman bin Auf, kemudian kisah Abu Bakar As-Siddiq. Aku pengen masuk surga, pengen mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya.
Tiba-tiba anak itu ngomong seperti itu. Itu bukan sesuatu yang instan, tahu-tahu ngomong. Itu hasil dari penanaman kita setiap hari kita katakan tentang itu. Sehingga tertanam di bawah alam sadar dia. Saya pengen masuk apa? Surga. Nilai yang pertama nilai apa? Akidah. Kita sampai jam berapa ya? Tafadhol kan. Jangan tafadhol, habis ini kan sampai tinggi lagi. Sampai zuhur. Sekarang jam berapa? 8.15. Jam berapa? 8.15. Masya Allah. Anak isi jam 9 ya di sana ya? Oh ya. Baik, kita ringkas insya Allah. Sampai mana tadi? Sampai akidah. Baik, akhlak. Ya. Sama juga. Kejujuran. Itu bagian dari apa? Akhlak. Ya. Tutur kata yang mulia. Itu juga bagian dari akhlak. Ya. Jadi kita tanamkan nilai-nilai akhlak itu. Walaupun anak itu belum tahu ayatnya. Tidak masalah. Yang penting nilainya ditanamkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pakai sin apa shin? Sin apa shin? Shin. Ya. Berarti ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Berucaplah dengan kalimat yang kasar. Iya. Oh salah. Nah, jangan pede banget. Shin. Sin tipis. Sadida sama apa? Syadida. Syadida itu artinya keras, kasar. Kita disuruh keras, kasar atau disuruh berkata jujur? Berkata jujur. Yang jujur yang mana itu? Yang sin. Ya. Jadi anak belum hafal ayat ini tidak masalah. Yang penting kita tanamkan kejujuran kepada anak kita. Ini menanamkan nilai sebelum menanamkan cara baca ayat Al-Quran. Nah, terus apa tadi? Yang ketiga apa? Ibadah. Contohnya adalah sholat. Anak belum tahu ayat yang mengajarkan tentang sholat, ya, ayat yang mengajarkan tentang ruku, ayat yang mengajarkan tentang sujud. Anak belum tahu, tidak masalah. Yang penting anak sudah melihat cara sholat, nilai-nilai sholat, ya, ibadah. Anak belum hafal ayat tentang puasa, tidak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ayatnya ya. Anak belum hafal ini, tapi dia sudah diajarkan nilai-nilai ibadah berupa puasa ketika datang bulan Ramadan, tidak masalah. Memang seperti itu caranya. Dah. Ayo kita pindah. Bagaimana cara mengajarkan kita? Bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Al-Quran? Kita ajarkan dengan 2 poin. Yang pertama adalah dengan keteladanan. Yang kedua dengan lisan. Ya. Dari 2 ini yang lebih ngefek yang mana? Nomor 1. Keteladanan guru atau keteladanan orang tua? Berarti gurunya nggak perlu jadi teladan. Dua-duanya lah. Keteladanan orang tua nomor 1, keteladanan guru. Ya. Nomor 1 jelas orang tua. Kenapa? Karena begitu anak bisa melihat, yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Anak itu bisa melihat umur berapa? Berapa? 40 hari. Ya. Begitu anak itu umur 40 hari membuka matanya melihat, yang dilihat pertama kali adalah siapa? Ayah dan ibunya, abi dan uminya. Alangkah indahnya ketika pertama kali mata itu membuka, yang dilihat uminya yang sedang sholat. Yang dilihat adalah abinya yang sedang baca Al-Quran. Dan alangkah tragisnya
Ketika anak itu membuka matanya, yang dilihat adalah uminya yang lagi main TikTok. Abinya yang lagi asyik main game. Tragis. Nomor 1, keteladanan. Kita ingin menanamkan akhlak, nilai-nilai akhlak kepada anak kita dengan keteladanan orang tuanya. Kita pengen menanamkan nilai-nilai akidah kepada anak kita. Nomor 1 dengan keteladanan akidah orang tuanya. Makanya kita disuruh selektif mencari pasangan. Karena pasangan kita bukan sekedar untuk kita, tapi untuk anak-anak kita. Kita bukan sekedar mencari pasangan untuk kita, tapi kita mencarikan ibu untuk anak kita. Kita mencarikan ayah untuk anak kita, yang pantas untuk dicontoh oleh anak-anak kita. Anak tanya sama antum, kita semua sudah ideal belum untuk dicontoh? Belum. Kenapa udah punya anak? Baru ngertinya sekarang. Berarti sudah terlambat atau belum? Belum. Berarti solusinya apa? Nikah lagi. Belajar nikah lagi. Yang masih bujangan no problem nikah. Yang udah nikah juga no problem juga. Cuman itu solusinya nanti. Solusi yang paling penting adalah belajar, perbaiki diri. Belajar, perbaiki diri, belajar, perbaiki diri. Bukan cuma belajar. Ya belajar, punya ilmu diamalkan. Punya ilmu diamalkan. Itu seharusnya. Ya. Jadi kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita. Karena kita belajar bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Sehingga anak kita itu saat melihat ayahnya, saat melihat ibunya, mereka melihat sesuatu yang ideal untuk dicontoh. Jadi kalau ada guru menemukan siswa-siswanya itu kasar ngomongnya, kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang tidak pantas, itu yang tertuduh pertama kali siapa? Orang tua. Walaupun ada juga kasus anak-anak itu nyontoh dari siapa? Tetangganya, betul? Atau nyontoh dari tontonan yang dia tonton, betul, iya. Tapi yang nomor 1 paling bertanggung jawab adalah orang tua. Kenapa? Karena anak itu lebih sering berinteraksi dengan siapa? Orang tuanya dibandingkan dengan tetangganya. Keteladanan dibutuhkan dari orang tua. Kemudian dari siapa? Dari guru. Makanya kalau antum milih sekolah, yang pertama kali dilihat bukan bangunannya, bukan fasilitasnya. Yang pertama dilihat adalah gurunya. Pantas nggak dijadikan sebagai teladan? Berarti jadi guru berat apa ringan? Berat. Karena orang mau ngelihat kita ini. Kita pantas gak dijadikan teladan oleh anak-anak tersebut. Cara kita ngomong, cara kita ibadah, sholat kita, ya, perilaku kita kepada anak dan istri kita, itu nanti akan dicontoh oleh murid-murid kita. Kesabaran kita untuk ngurusi anak-anak tersebut, ketekunan kita untuk membimbing anak-anak itu yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Itu yang dilihat oleh murid-muridnya. Antum kalau disuruh milih antara sekolah yang fasilitasnya sederhana, tapi gurunya tulus, ikhlas, dengan sekolah yang fasilitasnya dahsyat luar biasa, tapi guru-gurunya nggak pantas dijadikan sebagai teladan, antum pilih yang mana? Yang sederhana. Bangunan itu cuma casing. Cuma apa? Casing. Yang paling penting apanya?
isinya, bukan casingnya. Bukan berarti nggak perlu bangunan bagus. Kalau ada bangunan bagus, gurunya juga apa? Bagus. SPP-nya pasti mahal. Ustaz cari Ustaz yang bagunya bagus, gurunya bagus, SPP-nya murah. Ya, nggak tahu di mana adanya itu. Ya Allah, Allah Ustaz. Kalau kami di Tunas Ilmu SPP-nya ya santri yang mondok ya, bukan santri yang apa? Pulang balik. Kalau kami di Tunas Ilmu SPP-nya sebulan 250.000. Wow, mahal banget. Ya. Itu sudah include uang makan loh ya. Iya, sudah include uang makan. 250.000. Makan apa? Ya makan nasi. Makan apa? Emang dikasih kerikil. Ya. Ya. Tapi belum ada SMP, belum ada SMA. Ya belum ada. Itu untuk tamatan SMA. Kembali ke keteladanan. Jadi ketika kita milih sekolah itu yang kita lihat nomor satu apanya dulu? Gurunya dulu. Ya, gurunya ini layak dijadikan teladan atau tidak. Baik. Sekarang kita pindah ke lisan. Ya, sekarang kita pindah ke lisan. Apa caranya? Ada empat poin. Ya, ini di makalah kayaknya belum ana cantumkan. Jadi ketika kita ingin mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak-anak kita, ya, maka perlu diperhatikan 4 hal. Yang pertama adalah lakukan itu secara apa? Bertahap. Yang kedua adalah perlu pengulangan. Baru diperhatikan perlu adanya pemantauan. Apa yang pertama? Lakukan secara bertahap. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Nilai-nilai Al-Quran itu banyak apa sedikit? Banyak. Nilai akidah saja sudah banyak. Apalagi kalau kita gabungkan antara tiga-tiganya, akidah terus apa tadi? Akhlak sama ibadah. Itu kan banyak banget. Ya. Jadi kadang-kadang ada di antara kita karena habis ikut seminar, habis ikut parenting gitu kan, semangat 45. Kita pengen langsung apa? Praktekkan semuanya, tidak bisa. Harus ada apanya? Harus ada tahapan. Tahapan ini kalau di rumah berarti disepakati antara siapa? Orang tua. Ya. Jadi bapak ibu nanti habis ini sepakat, ayo kita akan pekan ini atau bulan ini kita akan tanamkan nilai apa dulu kepada anak kita. Jadi bikin semacam schedule gitu ya. Kita pengen tanamkan nilai misalnya tadi yang pertama tadi yang anak kasih contoh itu mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Sudah. Jadi orang tua, bapak dan ibu sepakat. Ya, pokoknya anak minta apa, kita ingatkan ayah nak mintanya sama Allah. Berarti nggak dikasih duit ya, tetap dikasih duit. Ya, cuman kita tanamkan ketergantungannya kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Itu sangat penting sekali untuk membangun ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus secara bertahap. Yang kedua, harus ada apa? Pengulangan. Jadi sering-sering diucapkan. Sering-sering diucapkan itu bukan berarti redaksinya sama. Ya. Sering diucapkan, sering diulang itu supaya tidak membosankan, maka kita pakai redaksi yang berbeda-beda. Dalam momen yang berbeda-beda. Ya. Jadi tidak harus nilai itu ditanamkan pada maghrib. Setiap hari pada maghrib. Enggak. Bisa saja ketika anak itu lagi keluar bareng kita, naik mobil gitu ya. Atau naik motor. Ya. Atau ketika kita lagi ajak anak kita
refreshing, ya, atau ketika kita lagi ajak anak kita makan di resto atau makan di rumah makan, sambil nunggu pesanan itu datang, kita manfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai itu yang sudah kita sepakati. Bisa kita lakukan sebelum makan, bisa kita lakukan setelah makan. Ya. Jadi jangan sampai momen kita makan bersama itu justru malah tidak ada nilainya, tidak ada artinya karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Itu sangat tidak ideal. Jadi kita sudah nyempatin nih bareng-bareng makan di rumah makan, semuanya megang apa? Gadget. Ini kan family time. Ya, harusnya gadgetnya di apa? Bukan dibuang. Simpen. Ya. Dan itu dimulai dari siapa dulu? Orang tuanya. Jadi jangan kita menuntut anak kita untuk lepas gadget, orang tuanya nggak bisa lepas gadget. Alhamdulillah anak sering praktekkan itu ketika lagi misalnya ada acara kemana gitu, ngantar istri misalnya, ngantar istri ke dokter misalnya. Nanti pulangnya misalnya itu kan ada maghrib sampai isya misalnya. Nah pulangnya isya kita mampir ke rumah makan, begitu pesen nanti sambil nunggu makanan datang, sambil ngobrol santai kita masukkan nilai-nilai itu. Nanti begitu sudah kenyang kita masukkan lagi nilai-nilai tersebut. Di jalan juga sama. Di mobil biasanya pakai pertanyaan. Tuh nak lihat tuh. Itu apa itu? Manusia Silverby. Tahu nggak nak? Itu kenapa bisa nyari duit seperti itu? Mikir kan anak-anak. Ya mungkin nggak punya keahlian kecuali itu. Itulah pentingnya belajar. Pentingnya ilmu. Itu kan masuk kan ya. Jadi kita manfaatkan momen untuk menanamkan nilai pentingnya ilmu. Jadi kita itu ketika ingin mengulang-ulang ini, itu kita perlu kreatif untuk memanfaatkan momen-momen yang bisa kita manfaatkan. Ya. Ketika lagi kumpul keluarga juga sama misalnya. Anak pernah ngumpul keluarga gitu kan. Anak kan termasuk yang ya ketat, lumayan ketat kepada anak-anak masalah HP. Pokoknya sehari maksimal 1 jam. Itu pun kalau sudah memenuhi syarat. Syaratnya kalau pengen 1 jam berarti harus hafal 2 halaman. 2 halaman Al-Quran. Jadi kalau cuma dapat 1 halaman berarti ya cuma setengah jam. Ya, agak ketat saya masalah HP sama anak-anak. Waktu kumpul satu keluarga besar gitu ya. Dari jalur orang tua anak itu kan satu keluarga biasanya kan dari paman, Pak Dev, saudara semua kumpul semuanya dari sekian banyak daerah. Itu pasti kan nanti kan akan ketemu dengan umur anak-anak yang sebaya dengan dia, dan rata-rata anak-anak sekarang itu semuanya megang apa? HP. Nah ini harus anak ini kan dulu anak-anak Anas harus anak di briefing dulu. Kasih briefing dulu. Iya. Gimana briefingnya? Nah, orang itu mulia bukan karena barang. Orang itu mulia bukan karena barang. Gadget itu kan apa? Barang. Orang itu mulia dengan keimanan yang dia miliki. Dengan akhlak baik yang dia miliki. Kita sampaikan dulu seperti itu. Itu sebelum berangkat itu. Itu kan di luar kota acaranya. Sebelum berangkat sudah di briefing seperti itu. Nanti kamu di sana mungkin akan ketemu kayak gini. Maka ketahuilah nggak usah minder. Ya, mulianya seseorang itu bukan diukur dari barang yang dia miliki. Toh juga barang itu dikasih sama siapa? Sama orang tuanya. Orang itu dinilai bukan dari situ.
Sudah itu sebelum berangkat sudah disampaikan. Nanti begitu sampai di lokasi diingatkan lagi. Itu namanya pengulangan. Ya. Tapi kita juga kasih anak itu tugas supaya dia merasa punya sesuatu. Ya, tolong nak ya, nanti kita ngisi nih, ada kamera, ya ada tripod, kamu yang apa? Kamu yang nyoting, kamu yang nge-live-in misalnya. Karena ada sesuatu aja. Anak walaupun nggak pegang gadget tapi anak punya peran. Ya. Jadi tetap ada kita masukkan itu. Ini adalah pengulangan. Terus apa lagi? Dipraktekkan. Nah, ketika praktek ini, jadi nilai-nilai itu sudah ditanamkan kan ya secara lisan, prakteknya juga ya, perlu dilaksanakan. Misal kayak kita tanamkan kepada anak-anak kita kalau di masjid itu kita harus menghargai masjid. Harus menghargai masjid. Jangan teriak-teriak di masjid, nggak lari-lari di masjid. Nah, itu nilai sudah ditanamkan di kelas. Begitu anak itu ke masjid, menjelang sholat, maka harus dipraktekkan. Dan praktek itu harus dipantau. Harus dipantau. Misal di sekolah level SD yang ada di Tunas Ilmu, santri sekitar 200-an misalnya, atau santri putra sekitar 100 sekian, itu gurunya ada berapa? Ada 20 misalnya. Ya sudah, berarti menjelang sholat, separuh dari guru ini dia memperhatikan dan memantau praktek anak-anak menjaga kesakralan masjid. Jadi ketika anak sampai ke masjid, kan biasa kan anak-anak kalau sudah ngumpul banyak kan pengennya lari sana, lari sini, kelahi-kelahian, kan pengennya kayak gitu, guling-guling, salto. Ya. Kan masjidnya luas kan. Ya. Karpetnya empuk lagi. Ya. Nah itu kita kerahkan guru-guru untuk mengawasi. Ya. Paling juga kalau kita perhatikan, subhanallah ya, anak-anak yang super tadi itu, dari 100 itu paling cuma berapa? Paling cuma 10 gitu. Nah yang 10 ini tapi bisa ya, menutup yang 100 ini. Orang yang diperhatikan akhirnya yang 10 bukan yang 100. Nah yang 100 ini, yang 10 ini harus ditangani secara khusus. Maka guru-guru ketika praktek itu memantau. Ya, memantau. Anak dipegang. Nah, ayo duduk nak. Ya. Itu pun juga dengan kelembutan pasti. Ya, bukan dengan plak. Ya. Pegang, enak duduk. Iya duduk, habis itu pergi lagi duduk. Ya, pegang lagi. Kan ada nih, 10 berarti kan kayak apa namanya? Kayak circle gitu ya. Jadi lari sana ada ustaz di sini, lari sana ada ustaz di sini, pegang. Dan ini insya Allah kalau kita ikuti tahapan itu, insya Allah perilaku baik itu kalau kita tanamkan 1 bulan aja, itu dipantau terus, insya Allah lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan, habit. Ya. Tapi untuk membuat habit itu perlu kesabaran dan perlu tahapan. Itu salah satu contohnya. Ini yang bisa Anda sampaikan, waktunya. Sudah jam berapa? Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya untuk perjalanan ke Syatibi insyaallah. Masih 40. Hah? Masih 40 menit. Hah? Saya bebas. Baik, jazakallahu khairan. Kita sampaikan kepada Ustaz Abdullah Zain hafizahullah yang telah memberikan nasihatnya kepada kita sekaligus contoh praktek ya dalam kehidupan sehari-hari dalam mendidik anak-anak kita, terutama mendidik anak kita dengan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, beliau alhamdulillah masih memberikan mungkin 10 menit ya saja waktu untuk bertanya jawab. Tentu saja tidak bisa mewakili semua pertanyaan Bapak Ibu semua. Namun kami persilahkan yang ingin bertanya dari Bapak-Bapak dulu. Silahkan, terutama pertanyaan terkait bahasan kita. Jangan hanya zakat dulu ya, atau haji. Silahkan yang ingin bertanya bisa angkat tangan, Bapak-Bapak. Ya, silakan Bapak bisa boleh
berpindah ke depan dan bertanya melalui mic yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Ustadz dan keluarga. Amin. Mau bertanya Ustadz, izin. Kebetulan yang memantau anak-anak di rumah itu istri saya. Dan istri itu subhanallah rajin sekali mengikuti kayak tahsin online, terus murojaah terus gitu. Tapi begitu mengajarkan ke anak kadang kebawa gitu. Jadi harus makhrajnya juga harus pas gitu, terus hukum tajwidnya juga harus benar, panjang pendeknya gitu Ustaz. Nah itu gimana ya Ustaz, supaya kan itu masih anak-anak kadang nggak bisa dipaksa seperti itu Ustaz. Mungkin itu saja. Ya. Istri antum hadir. Istri antum hadir di sini. Oh enggak, di rumah. Ya. Jaga anak, Ustaz. Jaga anak. Baik. Ya. Insya Allah Ustaz di share link YouTube sekarang. Jazakumullah khairan. Pertama antum harus bersyukur dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kesibukan positif yang dilakukan oleh istri. Ya. Karena banyak istri-istri yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik. Menghabiskan waktu untuk bermain hati, tapi bukan untuk sesuatu yang positif. Ini yang pertama yang perlu Ana sampaikan. Bersyukur karena istri disibukkan dengan kegiatan yang positif. Yang kedua, bersyukur juga karena istri semangat untuk ngajarin anak. Karena ada sebagian istri, ada sebagian ibu yang nggak peduli dengan pendidikan anaknya. Dia pikir ya sudah dari sekolah, sudah cukup di sekolah saja. Padahal sebenarnya tugas utama mendidik anak itu ada di pundak guru atau orang tua. Nah, orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fa'abawahu, kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kedua orang tua, bukan guru. Ya, nomor satu adalah siapa? Orang tua. Maka bersyukurlah yang kedua ini. Nah, tapi ngajar itu adalah sebuah seni yang perlu difahami caranya. Karena ngajar itu adalah proses transfer apa? Ilmu. Proses transfer ilmu. Ketika aturan-aturan itu tidak dijalankan dengan baik, khawatirnya ilmu tersebut tidak tertransfer dengan baik. Ya. Karena tidak mengikuti apa tadi? Aturannya. Salah satu yang perlu kita fahami ketika kita mentransfer ilmu adalah perbedaan antara kemampuan anak di usia dini dengan kemampuan anak di usia yang sudah besar. Ya. Antara anak baru taut dengan anak sudah umur apa? SMA. Itu beda kemampuannya. Kemampuan apa Ustadz? Kemampuan untuk fokus. Kemampuan untuk fokus. Kalau kita sudah kuliah itu 6 jam sehari di drill, di full, ikut daurah gitu. Itu insya Allah masih apa? Masih bisa lah. Ya. Tapi anak ya di drill gitu. Itu nanti lama-lama anak itu akan stres. Ya. Maksudnya gila gitu. Enggak, bukan. Maksudnya dia itu nanti akan bisa tantrum nanti. Gitu. Dia lampiaskan kebosanan, kejenuhan dia dengan tantrum, dengan ngamuk, dengan mukul, dengan ngambek dan seterusnya.
Nah, ada sebagian ibu ketika ngambek malah semakin di apa? Semakin ditegasin. Ibunya juga ikut ngambek. Enggak jadi. Jadi istri antum perlu memahami bahwa ngajar itu adalah seni yang butuh memahami aturan-aturannya. Salah satunya tingkat fokus tadi. Dan yang lebih penting dari itu adalah nilai. Makanya tadi anak tanya sama antum, istri datang enggak? Kalau enggak berarti nanti tolong kasih linknya supaya bisa menyaksikan. Lebih penting pertama kali kita tanamkan nilai sebelum belajar. Kan bisa jalan bareng bisa, tapi mana yang jadi prioritas? Mana yang jadi prioritas? Mana yang jadi prioritas? Nilai. Itu yang jadi prioritas. Apalagi anak itu masih kecil. Ya. Ini nanti disampaikan kepada istri begitu. Baik, ada yang lain? Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya masih punya waktu ya Ustaz. Alhamdulillah. Dari ibu-ibu. Ya, dari ibu-ibu ada mic di atas. Silakan ibu-ibu yang di atas dulu, ada yang ingin bertanya, silakan bisa langsung. Bapak boleh tapi ibu-ibu dulu Pak. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Oh, ada yang di bawah. Silakan. Mohon panitia mic-nya aja dibawa ke belakang. Di atas. Ya, di sini udah ada Ustaz Erik di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, alhamdulillah di sekolahnya sudah baik gurunya gitu. Cuman anaknya ini bukan di sekolah yang sekarang ya Ustadz ya, di tempat lain. Bismillah itu sekolahnya juga udah sekolah sunnah dan guru-gurunya juga baik. Tetapi anak mengalami bullying Ustadz. Bagaimana sikap orang tua menghadapi anak yang curhat masalah ini? Di satu sisi kita tahu Ustadz itu nggak cuma manggil anak kita, tapi juga manggil temennya yang membuli. Tetapi si anak merasa khawatir gitu, nanti dibenci sama teman, nanti nggak disukain Ustadz karena suka ngadu sama orang tua gitu Ustadz. Sementara kita kan juga ingin tahu, apalagi anak dalam kondisi remaja butuh teman untuk curhat, dan itu lebih baik pada orang tua gitu Ustaz. Ya. Anak kita udah curhat sama kita tapi dia khawatir nanti dicap sebagai anak yang suka ngadu sama orang tua. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi anak yang seperti ini Ustaz? Dia mengalami bullying, tadinya dia semangat sekolah di sana karena gurunya baik dan juga ini, tapi ada teman-teman dan dia itu merasa dalam tanda kutip itu seperti dikucilkan gitu. Tadinya nggak ada geng-gengan, sekarang tuh ada geng-gengan. Padahal kita sudah jelaskan kemanapun pergi itu pasti ada hal-hal yang seperti itu. Kita tinggal cari bagaimana teman yang baik. Walaupun kita tanamkan juga kepada anak bahwa walaupun orang bersatu di langit, makhluk di langit dan di bumi untuk mencelakai kamu, gak akan ada yang bisa mencelakai kalau bukan dengan izin Allah. Begitu juga sebaliknya. Tetapi saya tuh juga pengen gitu ngomong ke ustadznya, cuma anaknya takut gitu Ustadz. Bagaimana ya Ustadz cara untuk menyampaikannya supaya anak ini tidak merasa khawatir gitu Ustaz. Ya, sekian aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa langkah yang Anda lakukan sudah baik. Langkah yang tadi Anda lakukan menjelaskan kepada anak bahwa dimanapun kamu berada itu akan ketemu dengan manusia-manusia yang tidak ideal. Itu sudah benar. Ya. Cuman yang perlu kita tingkatkan lagi adalah menguatkan mental anak. Menguatkan mental anak. Tadi salah satu bentuk penguatannya sudah benar.
bahwa kamu dimanapun akan ketemu dengan seperti itu, mau di sekolah manapun, mau di komunitas manapun akan ketemu dengan seperti itu. Itu sudah benar. Tambahkan kepada anak-anak kita bahwa seseorang itu akan masuk surga, akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan karena dia itu dibenci oleh orang lain sama teman-teman atau tidak dibenci. Akan dikucilkan atau tidak dikucilkan. Akan tetapi seseorang akan mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan keimanan dia. Jadi jelaskan itu kepada anak. Supaya nanti anak itu paham dan sadar bahwa saat dia menegakkan kebenaran kok dikucilkan, itu no problem. Karena dikucilkannya seseorang lantaran membela kebenaran, itu tidak ngaruh kepada surga atau neraka dia. Jadi dia itu masuk neraka bukan karena dikucilkan. Kalau dia dikucilkannya demi membela kebenaran. Kasih cerita Rasulullah SAW. Bagaimana beliau bukan hanya dikucilkan, bahkan diusir ya, oleh kaumnya. Apakah Rasul SAW jadi terhina gara-gara dikucilkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi dikucilkannya demi membela kebenaran. Ini yang perlu ditanamkan untuk menguatkan mental anak. Itu belum cukup. Karena kejadiannya di sekolah. Maka mau tidak mau harus menyampaikan kepada pihak sekolah. Ya nanti anak gini. Ya berarti anak gak usah tahu. Anak gak usah tahu. Anak gak usah tahu kalau kita ngomong ke sekolah. Cuman ya kita juga perlu mengantisipasi ketika menyampaikan itu kepada pihak sekolah. Kita sampaikan kepada pihak sekolah, maaf Ustaz, anak saya ini takut banget dicap sebagai pengadu, orang yang suka ngadu, yang suka lapor. Maka tolong penanganannya jangan libatkan nama anak saya. Dan itu gampang. Ya, buat pihak sekolah itu gampang. Gampangnya gimana? Ya tinggal dipantau aja anak itu. Ketika suatu saat ketangkap basah, si tukang apa? Bully. Berarti kan sudah, berarti ustadznya ngelihat sendiri, bukan karena laporan. Gampang. Ya, kalau gurunya kreatif gampang. Kalau nggak kreatif ya nggak gampang. Sini kamu, mana? Saya dilaporin ya sama si Fulan, katanya Fulan itu dibully sama kamu ya. Ini nggak kreatif nih. Guru itu harus kreatif. Gampang kok. Kalau sudah ketahuan anak ini suka bully, tinggal dipantau aja. Akan ketahuan. Dan nggak harus kasus yang dialami itu adalah kasus anak ibu. Bisa saja si tukang bully ini juga membuli teman yang lain. Berarti ketemu kasus satu langsung Ustadz melihat kamu bully. Berarti kan Ustadz ini negur anak ini bukan karena laporan, tapi karena menyaksikan sendiri. Ya, sampaikan kepada pihak sekolah seperti itu. Ya. Nah, untuk mengatasi yang membuli ini, berarti kan anak ibu sudah, pihak sekolah udah, berarti tinggal yang si tukang bully ini. Nah, ini juga perlu dari pihak sekolah yang bijaksana. Karena bisa jadi anak itu membuli, bukan maksudnya dia membuli, mungkin dia maksudnya iseng, cuman isengnya terlalu berlebihan, kan mungkin saja. Mungkin dia nggak ngerti bahwa itu menyinggung perasaan, mungkin aja. Kan sensitivitas satu orang dengan orang yang lain kan beda-beda. Ada yang menurut sebagian orang ini biasa, menurut yang lain luar biasa. Ya, maka perlu bijak juga. Anak itu dipanggil ya oleh pihak sekolah, kemudian ditelusuri, orang tuanya kalau perlu dipanggil juga, sehingga nanti bisa diselesaikan. Jadi masalah seperti ini itu harus diselesaikan dari semua sisinya. Jadi nggak bisa hanya si anak yang dibully saja, nggak bisa hanya pihak sekolahnya saja, nggak bisa hanya anak yang membuli saja, tapi semuanya dari semua sisi ini perlu ditangani. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup.
Ya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.